elemen model di Laravel? Eloquent model Laravel nih. Ada yang sudah pernah baca nih sebelum kelas atau kemarin ikut kelas besar yang kemarin? Kalau misalkan belum ada, paling saya jelasin sedikit dulu aja sebentar. Paling Eloquent model di Laravel itu adalah model yang dibuat oleh Laravel untuk mempermudah kita dalam mengquery atau dalam menarik sebuah data nih. Nah, ada di modelnya itu ada relationnya. Di setiap element itu ada relation. Itu relationnya itu ada has many, ada one to many, sama one to one. Nah, kita bakal bahas yang dari one to one dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan relation one to one atau model relation one to one itu? Ada yang tahu maksudnya apa? Jadi one to one itu adalah relasi antar table 1:1. Jadi misalkan nih ada table namanya apa? Tadi ada yang nanya kenapa? Ini saya lanjut dulu ya. Jadi misalkan di sini saya mau mencontohkan relasi one-to-one nih. Jadi misalnya saya ada table users sama employee nih, misalkan. Jadi kira-kira hubungan antara table users, antara hubungan table user dan employee, ada yang tahu kira-kira apa hubungan yang cocok? Hubungan cocok adalah one-to-one ya. Misalkan di sini ada user 1, ini ada user 1. Nah, misalnya user 1 itu adalah employee nih. Jadi ketika kalian lihat, itu ternyata user 1 ini adalah employee. Kayak gitu ada contoh one-to-one. Jadi kalau misalnya ini saya gambarkan di MS Paint misalkan. Jadi misalkan di sini tuh ada user, ada table users. Terus di sini tuh ada table-nya misalkan sini staff. Karena di sini adalah manager. Nah ini masing-masing tuh bisa one to one nih. Nah kalau kayak gini. Ini contoh sederhana dari one to one. Kalau misalnya dari one to many, berarti kan hubungan satu ke banyak ya, ke banyak table, ke banyak data sorry. Jadi kurang lebih contohnya kayak gini. Kalau one to many. Jadi misalnya di sini ada brand product. Terus di situ ada produknya. Produk. Di sini ada produk A, juga ada produk B. Nah, kalau ini kayak gini hubungannya nih. Jadi di data kalian itu kalau saya kita lihat, nah misalnya brand produk
ini kita anggap Samsung. Nah, terus produk A ini misalkan Samsung tipe A, di sini Samsung tipe B. Nanti bisa di datanya di brand Samsung itu mempunyai banyak produk nih, banyak tipe produk, tipe A atau tipe B kayak gitu. Seharusnya ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau tanya tentang one-to-one ataupun one-to-many sebelum kita masuk ke S-many nih? Nah, kalau misalkan nggak ada, kita coba masuk dulu nih ke S-many. Paling contoh buat S-many itu adalah user roles. Misalkan di sini ada user, di sini ada data user nih. Terus kita pengen mapping dia sesuai role nih. Sesuai user A itu ada role apa aja. Misalkan kita di sini kita buat mappingnya nih. User roles. Terus juga ada datanya itu roles-nya. Roles apa aja yang ada di sistem kita. Nah, ini contohnya adalah S-many ini. Jadi si user sini bisa mempunyai banyak user roles. Terus user roles bisa kita lihat nih role-nya apa aja di sini. Di sini ada yang mau tanya dulu? Jadi kalau berdasarkan grafik ini, kalau berdasarkan dari gambar ini kita bisa tentuin nih si users bisa mempunyai banyak roles. Si roles juga bisa dipunyai banyak si users kayak gitu. Di sini ada yang mau tanya? Intinya tuh kalau one-to-one itu 1:1 nih. Relasi satu table, relasi antar table itu 1:1. Kalau one-to-one itu relasi antar table 1:banyak. Kalau S-many ini relasi antara table itu banyak ya, paling banyak kayak tadi, kayak yang user roles tadi. Jadi si users bisa punya banyak roles, si roles bisa dipunyai oleh banyak users. Itu S-many. Dari sini ada yang mau tanya dulu tentang elephant relation-nya. Nah, itu jangan lupa di-download dulu ya template-nya di chat Zoom. Nah, paling kita bakal coba yang one-to-many dulu nih. Sampai sini ada yang belum download template-nya? Kalau misalkan sudah di-download, jangan lupa dibuka dulu ya template-nya ya. Ini saya pakai PHP Storm, kalian bebas pakai PHP Storm atau Visual Studio Code, terserah kalian. Di sini saya pakai PHP Storm. Itu kalau kalian buka, kalau kalian sudah download ataupun sudah buka, itu saya sudah buat seeder buat datanya sama database-nya nih.
Nah, sampai sini ada yang belum download? Sudah. Udah ya? Kalau bagi yang udah download ataupun sudah buka, kalian jangan lupa buka XAMPP dulu ya. Jalanin dulu aja. XAMPP-nya. Jangan lupa di XAMPP-nya itu Apache sama MySQL dijalanin ya di start. Itu jangan lupa dihidupin ya di start MySQL sama Apache-nya. Di sini kalau kalian lihat itu di database, di folder database project-nya itu saya udah buat ini migrations sama sheets-nya. Jadi kita nanti tinggal jalanin aja nih. Jalanin migration sama sheets-nya buat data kita. Yang lain yang mana aja di SAMPP-nya itu yang lain yang Apache sama MySQL ya. Bisa aja. Nah, tadi kalau misalkan sudah dibuka proyeknya dan sudah dinyalakan SAMPP-nya, kalian tinggal buat migration-nya nih, dan migration-nya. PHP asisan migrate ya. Kita bakal jalanin migrate-nya nih. Bakal jalanin migration-nya. Tapi jangan sebelum kalian migrate, kalian harus cek dulu nih DB database-nya. Pastiin aja sama kayak di database kalian ada. Kalau di sini kan default itu Laravel ya. Kalian cek dulu nih di MySQL kalian itu adalah database Laravel-nya. Itu kalian kalau ngecek itu ke sampai panelnya, terus tekan bagian MySQL admin. Nanti muncul kayak gini nih, muncul panelnya. Habis itu bagi yang belum ada database Laravel, dibuat dulu aja nih, dibuat create database-nya dengan cara kata new. Habis itu tulis saja Laravel, habis itu di create. Cara buka web PHP MyAdmin-nya gimana? Di ini aja di sampai ke panelnya, terus bagian MySQL tekan admin. Baru kan cara domain itu localhost/phpMyAdmin. Localhost/phpMyAdmin ya. Kalau kalian nggak mau ngelakuin panelnya. Nah, kalau sudah pastiin aja di MySQL kalian itu sudah ada nih database Laravel nih. Pastiin aja sudah ada. Kalau belum ada, tinggal dibuat aja. Tekan new, habis itu tulis database name-nya Laravel terus create. Kalau misalkan sudah, kita balik lagi ke PHP Store-nya, terus jalankan di terminal PHP Arisa Migrate. Kita bakal migrate nih, migration kita. Jadi aja PHP Arisa Migrate. Terus hasil migrate. Kalau misalkan sudah berhasil, jalanin PHP Arisa DB di luar sheet. Itu buat jalanin sidang kita yang sudah dibuat.
di database tidak. Untuk jalani migrasinya PHP artisan migrate, kalau sudah berhasil, jangan lupa PHP artisan DB di closing untuk menjalankan sidangnya. Sidang yang sudah kita buat. Di sini ada yang gagal. Error kok. Errornya apa ya? Pas PHP artisan migrate nggak bisa, karena no database Laravel. Ya, itu buat dulu aja database di MySQL. Cara buka MySQL admin itu ke bagian control panel sampai pick. Habis itu ke bagian admin, tekan admin di row MySQL. Tekan apa kok? Tekan di sini nih, MySQL terus ada admin. Tekan aja, nanti kebuka kayak gini. Nanti kalau misalkan udah ada database Laravel, buat aja di sini. New, habis itu database-nya Laravel. Oke kok. Kalau misalkan sudah di migrate aja, habis itu dihilangkan feedernya. Kalau misalkan kita sudah migrate nih, sudah seeding juga tables yang sudah kita buat. Terus kita pengen buat nih elemen modelnya. Jadi kita perlu buat modelnya dulu nih. Cara buat model adalah pakai application juga. PHP application di terminalnya tulisannya PHP application make model. Jadi kita bakal menarik data dari model ini. Nanti dari model ini yang bakal meng-convert jadi SQL-nya. Kalau kita model, misalkan modelnya itu tadi, oke, kita buat tabel itu tadi ini ya. Ya. Ini saya PHP artisan migrate, tulisannya could not open input file artisan. Apa? PHP artisan migrate udah dipencet, tapi keluarnya could not open input file .2 artisan. Nggak bisa migrate ke database-nya. Cannot open. Itu cannot open PHP artisan. Itu terminalnya kamu sudah buka di root project-nya bukan? Di .env. Apanya? Buka terminalnya. Bukan, kamu buka terminal tuh harus di dalam. Kamu pakai apa? Pakai PHP Storm atau pakai VS Code? VS Code. Kamu buka terminal tuh harus di root dari folder project-nya. Jadi jangan di env-nya. Udah di root filenya kok. Ini. Kalau gitu, itu nanti aja ya. Nanti kita bakal bahas dulu aja. Nanti pas di akhir, ini saya coba lihat dulu aja ya. Ini nggak keburu soalnya.
Paling ini cara buat modelnya itu adalah PHP artisan make keyword model nih. Terus nama modelnya. Nama modelnya nih. Di sini saya bakal contohin menggunakan nama modelnya itu produk. Terus di enter aja. Jadi bakal berhasil nih buat modelnya. Nanti di sini nih, di sini ada model baru di dalam app si produknya. Terus kita juga buat si branch-nya. Tadi kan kita ada buat table branch ya. Branch. Di produk brand ini kita buat dulu nih. Yang bilang brand. Nanti dia bakal muncul juga nih. Model si brandnya. Nah di sini kalau di dalam kelas model kalian itu kalian bisa kasih spesifik nama tabelnya nih. Misalnya pakai name aja, protected name, table name, table, nah tabelnya apa? Ini kalau bagi kalian yang pengen spesifik ini nama tabelnya dari kelas produk. Secara default dia bakal nyari nama tabelnya itu berdasarkan nama kelasnya. Jadi kalau misalkan di sini ada produk, dia bakal nyari di sini nih. Di migration itu dia bakal nyari tabelnya itu ternyata ada produknya. Gitu. Kalau misalkan kalian di sini pengen spesifikin, misalkan table products, nanti dia bakal cari nih. Di database ada nggak tabel yang nama table products, gitu. Nah, di sini ada yang mau tanya dulu atau ada yang ketinggalan? Nah, paling buat sekarang kita bakal coba narik semua produk, data produk. Itu saya udah buatin di controllernya itu ada produk controller nih. Itu kalian bisa cek juga buat PHP-nya. Nah itu harusnya udah saya buatin juga. Ada slash produk, itu bakal mengarahkan ke produk controller, fungsinya index. Nah di produk controller ini, di fungsi index kita bakal menarik semua produk nih. Bakal menarik semua produk. Buat narik semua produk itu gampang aja. Pakai website bisa pakai, kita tinggal ngambil model yang bakal kita tarik. Karena di sini ada produk. Terus tinggal pakai ada method namanya all. Dia bakal narik semua produk nih, semua data produk. Kayak gitu. Jadi kali sini kita tampung aja produk ke sebuah variabel yang bakal nanti kita passing ke dalam view-nya yang bakal kita tampilin nih. Nah untuk over variable ini, variable produk ke dalam view,
itu tinggal dikasih di samping sini, dikasih parameternya di samping nama view-nya. Jadi tinggal di sini tinggal kasih koma, terus kita kasih nama produknya, produk. Jadi di depan ini, string di depan produk ini itu key yang bakal kita gunakan di dalam view. Di sini adalah key yang bakal kita gunakan di dalam view. Yang di dalam string depan ini. Kalau yang di belakang ini itu adalah datanya. Dari sini jelas ya? Ada yang mau tanya dulu? Nah ini kita bisa coba masuk ke dalam view home. Lalu kalian bisa lihat di roots, terus di resource, terus views. Terus ada home.php. Nah, ini harusnya tuh dia udah dikasih template-nya. Di sini saya pakai base template. Kita extend template yang sudah ada. Template base-nya. Habis itu di dalam sini kita bakal what is datanya di dalam sini. Cara for each semuanya tinggal pakai gunakan nama keyword for each nih. For each, terus jangan lupa keyword yang tadi nih, key yang di depan, key yang dioper dari controllernya nih, dengan products ya. Nanti kita di sini tinggal saja products s satuannya. Ini jangan lupa di for each. Nah ini artinya apa? Artinya di sini tuh adalah yang ini products. Kalau products ini adalah didapatkan dari key yang ini yang tadi kita oper dari controllernya. Yang kita oper dari produk controllernya. Products. Terus kita kasih di sini. Nah S produk. Jadi produk ini yang nama S ini itu dia adalah tampungan variable temporary dari masing-masing data. Kok boleh balik ke produk controller bentar nggak? Itu kok di punya saya yang produk all-nya, si produknya itu merah ya kok, undefined. Apa? Sorry? Yang produk all-nya itu merah, itu kenapa ya kok? Produknya udah belum dari pakai belum use app. Belum, thank you kok. Iya. Itu produknya diambil dari mana ya kak? Ya, Model bukan sih? Diambil tadi yang model yang kita buat. Tadi kita buat model ya produk ini nih. Yang di app, terus produk ini. Yang kita buat tuh bisa make model, terus produk yang itu yang kita gunakan produknya plus produknya. Berarti dia ngambil dari model ya? Ya betul, diambil dari modelnya. Belum connect ke DB kan? Nanti dia bakal segini kok. Oke. Ya. Nanti View-nya merah kok. apanya? Ya, view. Jadi kalau terus kita bisa lanjut lagi di sini kita balik lagi ke home dan PHP-nya, terus kita membuat nih, kita bakal masukin ke dalam table nih. Kita bakal mengambilkan misalkan apa ya? Di dalam produk itu ada, kalau kita lihat di immigration itu ada name, price sama brand ID ya. Kita coba tampilkan name dan price-nya dulu aja. Nanti buat brand itu nanti kita bakal coba contoh. Kita bakal coba. Di sini ada seperti produk
Nah, kita bakal coba tampilkan dulu nih, name dan price-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen coba, kalian jangan lupa search dulu ya. Taruh nih, PHP artisan search. Nanti kalian tinggal buka ini localhost jadi 8.000. Nanti kalian tinggal pakai slash saya tadi produk. Slash produk. Nanti dia bakal muncul kayak gini. Muncul semua produknya. Kok kalau muncul satu aja itu benar atau salah kok? Cuma ada asda itu. Asda. Dia listnya cuma namanya cuma ada satu, price cuma satu, brandnya cuma satu aja, nggak banyak kayak tadi. Oh, ya kan ini kita bakal tampilin produk ya. Produknya kamu banyak kan datanya. Kalau misalkan datanya cuma satu ya nggak masalah, yang penting ketampil. Oke kok. Iya. Kok kalau table not found gimana kok? Table not found. Coba cek tabelnya di MySQL-nya ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, di migrate dulu aja. Kok tadi slash apa kok? Slash produk. Slash produk itu kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di web PHP-nya ini kan saya tulisnya itu slash produk. Jadi kalian akses itu harus di slash produk. Kalau misalnya di sini saya ganti produk pakai S, nanti kalian aksesnya itu harus pakai S gitu. Sesuai yang apa di deklarasi aja di web PHP-nya. Tabelnya ada kok padahal kok. Tadi apa ya? Tadi kamu kenapa ya tadi? Produknya nggak ada ya? Kenapa? Tadi masalahnya apa ya? Table was not found kok. Table was not found. Di database kamu ada table produknya? Namanya apa? Nama table produknya? Apakah produk juga? Produk juga kok. Produk juga pakai S. Ini kelasnya atau table yang nggak ketemu? Tulisannya sih dia pas udah di search di buka webnya table nih tulisannya. Karena di kelas produk kamu itu kamu ambil ini, tambahin protected table, terus nama tabelnya deh, nama tabel yang ada di dalam MySQL-nya. Ya tambahin ini aja, protected table, terus nama tabel yang ada di dalam MySQL-nya. Nama tabel produknya itu apa? Udah kok udah. Nah kalau misalkan yang kelas produknya yang not found itu kalian jangan lupa buat dulu nih PHP desain make model, nama modelnya atau produk, jangan lupa buat modelan dulu, habis itu baru di include. Nah kalau misalkan udah, ini hasil kayak gini ya, dia bakal nampilin semua produk ini.
Kita bakal tampilin semua produknya, terus tapi brandnya ini kan belum ada ya, belum kita isi. Nah di sini kita bakal coba isi nih. Nah, gimana cara menarik brandnya? Oh, punyaku brand ada satu baris yang isinya ASLS semuanya sampai brandnya juga diisi. Nggak apa-apa itu kok. Brandnya juga diisi, maksudnya gimana? Namanya ASLDA, terus price-nya juga sama, brandnya juga sama, bukan kosong. Oh. Diikutin dulu aja deh, soalnya itu nggak error ya. Kenapa kok? Ya ini diikutin dulu aja. Oke. Aja. Ini kita coba, kita bakal coba narik nih brand dari si produknya itu. Jadi kita buat relasinya nih, kelasin si modelnya. Kita bakal taruh ke dalam produknya, ke kelas produk si model ini. Kita deklarasikan relasinya ke dalam brand ini. Di saat ini saya tulis, kita buat fungsinya, misalkan public function si brand ini, brand. Nah kan si produk ini pasti punya satu brand ya. Kayak misalkan produknya itu keyboard Logitech, berarti brandnya itu adalah si Logitech-nya ya. Jadi di situ ada relasi itu satu nih. Jadi di sini kita bisa return. Cara membuat relasi itu adalah this. Kita bakal panggil si belongs to si kelasnya nih, nama kelasnya itu brand. Nah, di brand class itu kalian juga bisa tambahin nih. Kalau misalnya kalian pengen tambahin relasi si brand class, si brand dengan produk, itu juga bisa nih. Kita ke kelas brand dulu, habis itu kita tambahin di sini fungsi si produknya, function produk, terus return this as many product. Kok pelan-pelan kok. Oke. Ini kita ke kelas, ke model produknya dulu aja ya. Kita buat fungsi brand. Ini sebagai relasi terhadap brandnya. Terus di sini kita deklarasi nih, kita dikasih relation-nya, pakai belongs to, terus nama ininya, nama labelnya, nama modelnya. Lalu itu foreign key-nya nih. Foreign key di table produknya apa? Sama brand ID. Terus ini ada yang ketinggalan. Nah, kalau misalkan di sini udah nggak di ada yang dulu nggak? Sebelum kita pindah ke brand.php ini nih.
Ini saya coba pindahin ke brand.php-nya, ke model si brandnya. Di sini kita bawa relasi antara si brand dengan produk. Kok kalau di brand PHP ini nggak perlu pakai itu foreign key lagi ya? Enggak, tidak. Kau tolong lihat Homeblade PHP bentar, Bro. Oke. Di sini ada yang belum. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen panggil relasi yang tadi sudah kita buat, jadi tinggal ini aja nih di Homeblade PHP-nya itu tinggal nama modelnya, terus relasi tadi kita buat nih, relasi fungsi yang sudah kita buat kan produk ya, sorry kan brand mana name-nya. Nah, nanti dia bakal si produk itu bakal ngecek nih relasinya, terus bakal manggil variabel yang ada di brand. Kok mau nanya? Iya. Sebenarnya ini dari tadi cuma kayak tahan dulu aja yang lain dulu. Jadi semua datanya nggak keluar, jadi cuma ada tulisan welcome di itunya, di server. Ya, itu di URL-nya pakai slash atau slash produk. Oh, ada slash produknya lagi ya? Oke. Iya, itu kamu bisa cek di web PHP-nya mengenai routingan pattern. Oke, sip kok, thank you. Ini kalau misalkan kalian sudah tambahkan relasinya, ini sudah panggil relasinya, seperti di line 26 ini, nanti di web kalian itu kalau misalkan kalian refresh, dia bakal muncul ini brandnya. Dia bakal munculin nama si brand dari produk name yang ini. Jangan sini kayak Toshiba, Samsung, dan kawan-kawan kayak gitu. Mungkin bagi yang sering lupa, sering akses model di controller terus error, itu kalian jangan lupa nih include pattern nih. Atau nggak kalian pakai space aja autocomplete, biar nanti dia include sendiri daripada kalian mengulang ya. Nanti kelupaan, nanti bisa error. Oh, kalau misalnya di terminalnya jalan terus yang ada favicon titik ICO itu karena apa ya? Itu coba di dulu aja nggak apa-apa. Di apa kok? Ya di dulu aja nggak apa-apa kok. Oke.
Kok lihat controllernya dong? Lihat brand modelnya dong kok. Kok di brand PHP kok returnnya cacing merah ya? Sudah ada yang salah nggak itu codingannya? Pastiin aja codingannya benar dulu nih baru cacing merah. Udah bener kok. Itu yang titik 2 itu di VS Code juga pakai nggak ya? Pakai. Semua di semua editor pakai kok. Oh, munculnya undefined variable product itu karena apa ya? Undefined variable products. Pas di bagian product controller itu kamu pastinya pakai ini ya bukan? Key-nya products atau pakai key yang lain. Jadi di view itu dia tuh ambil variabel itu berdasarkan apa yang kita kirim nih dari controller, berdasarkan key yang string ini. Udah bener kok products. Oh, kalau saya cacing merahnya di return view-nya kok di bagian dalam kurung view itu. Oh, itu di dulu aja ya. Ini saya mau lanjut bentar. Mau nanya, itu jadi yang di model itu sebetulnya tabel itu nggak diperlukan lagi ya? Kalau misalkan kamu butuh penamaan tabel khusus, pakai aja. Kalau misalkan enggak, ya yang nggak usah pakai. Saya namanya udah sama, nggak usah lagi ya? Ya kalau namanya sama dengan kelasnya, itu nggak usah. Jadi kalau misalkan beda, pakai aja. Oh, kok ada error tulisannya trying to get property name of non-object. Itu kenapa ya? Itu artinya itu relasinya udah bener belum? Relasi produknya ke brand. Begini. Udah sama sih kok. Udah sama ya? Di datanya itu ada nggak brandnya? Dia brandnya nggak ada lagi. Kalau misalnya fungsi yang udah benar di sini berdasarkan ini sama, itu tapi datanya itu kosong di table branch-nya. Nah ini kita lanjutin dulu aja bentar ya. Kan udah nih ya. Nah ini sebelumnya kita udah coba all itu tarik semua datanya. Sekarang kita pengen coba yang buat pagination nih. Di sini kita buat samanya fungsinya, variabelnya products, terus kita mau kasih pagination. Ada nama fungsi itu paginate. Paginate terus berapa? Berapa jumlah yang pengen di pagination setiap action nih? Misalkan di sini saya kasih 8. Nanti dia bakal buat patch yang masing-masing patch itu ada 8 buah kayak gitu. Nah, buat di .blend PHP-nya atau di tampilannya itu gimana cara kita tampilkan pagination-nya? Itu kita bisa gunakan namanya products, nama variabel tadi, panel links.
bakal generate nih patch-patch yang bakal dimunculkan. Jadi kalau misalkan kalian pengen buat pagination, itu kalian bisa pakai keyword paginet, terus angkanya berapa, angka yang pengen dihasilkan di setiap patch, jumlahnya, jumlah datanya, terus di blend PHP kalian atau di tampilan kalian itu kalian jangan lupa panggil fungsi links. Di sini kan pada tadi produk ya yang kita contohkan, terus panel links, kita panggil fungsi linksnya. Kalau misalnya kalian coba, kalian refresh, itu nantinya bakal sudah nih muncul nih, muncul tampilannya, tampilan paginetnya dengan masing-masing patch itu sejumlah 8, maksimal 8 data. Oh ya kok, kalau aku mau bikin dynamic gimana? Misalkan kalau dia sesuai dengan ukuran layar jumlah datanya, itu bisa atau nggak bisa kok? Bisa di custom, nanti tinggal baca dokumentasinya aja. Itu buat link saya ini bisa di custom semua ya. Jadi nggak sesuai tidak terpaku terhadap bawaan si Laravel. Oke kok, thank you. Ya. Tapi yang simpel kayak gini, pakai link panel link saja, kita ambil fungsi linksnya. Dan di sini ada yang ketinggalan dulu. Kau boleh lihat home blade-nya bentar nggak? Oke. Kok mau tanya, kok tuh paginet gue buat apa kok? Kenapa? Yang paginet itu gunanya buat apa? Jadi ini buat ini nih, kita buat si data produknya ini bakal dipisah-pisah per masing-masing patch. Kalau misalkan kalian ini, misalkan kalian pengen penasaran nih isinya apa, itu kalau bisa kalian cari bug pakai gunakan DD nih. DD terus nama variabelnya products. Jadi bagian itu intinya itu kita cuma Laravel cuma ngebelah data-data itu menjadi 8 masing-masing patch, kayak gitu. Ini kalau saya misalkan DD products, nanti dia bakal muncul nih. Apa ya? Ini saya pakai. Nah, nanti dia tuh bakal muncul kayak gini nih. Nah, kalau kalian lihat ini, kalau ini udah apa ya, hasil dari ininya ya, sudah di paginet ini. Kalau misalnya kalian produk, kalian terus fungsi paginet, dia bakal muncul kayak gini nih. Jadi data itu bakal jadi 8, terus dia tuh bakal tahu di current patch-nya di mana, terus linknya tuh next patch-nya tuh kemana kayak gitu. Jadi intinya tuh si Laravel ngebuat dia menjadi terbagi menjadi beberapa patch kayak gitu.
gunanya PageNet. Di sini ada yang mau tanya dulu. Kalau misalkan nggak ada, kita coba searching nih. Maksudnya tuh di home.blade PHP kalian itu sudah ada sebuah input text. Kalau kalian lihat di web itu ada yang input text, itu yang bakal kita gunakan nih untuk searching. Di input text itu ada namanya name. Name itu adalah key yang bakal kita gunakan di dalam controller kita dalam searchingnya nih. Jadi misalkan name buat searching saya itu namanya key, atau nggak bebas nih, mau sama juga nggak masalah, apa aja bebas. Tapi buat lebih simpel pakai key aja. Nah, di sini kita bakal ada bisa tambah ketika inputan ini di enter, nanti dia bakal narik khas data berdasarkan inputan kita. Jadi form ini bakal submit ke belakang ke controllernya. Jadi kita balik dulu ke product controllernya. Kita bakal ambil nih, bakal ambil data yang diinput oleh user buat searchingnya. Itu kita bisa gunakan namanya request. Cara itu adalah request terus get. Get tadi adalah key yang kita definisikan di dalam input teks kalian. Namanya ya si name ini. Kan namanya name itu adalah key ya. Jadi di sini kita pakai key. Akan di sini search. Nah, terus kita gimana cara filteringnya nih? Filtering berdasarkan apa yang kita tulis atau enggak apa yang di request. Jadi di sini product, terus kita tinggal panggil modelnya, terus kita bisa gunakan fungsinya namanya where. Where kita masukin berdasarkan apa nih? Misalkan berdasarkan namanya name. Terus di situ sama dengan actually like. Oh, itu petik 1 sama petik 2 nggak ada bedanya ya, kok? Masalah di content doang sih, buat content string ini. Oh, oke, kok, thank you. Habis ini ada udah dulu. Kok nanti recordnya di-share ke kelas kecil nggak, Bu? Ya nanti di-share di masing-masing pengajar kelas kecil ya. Itu titik buat concat ya? Ya, di buat PHP itu buat concat string itu pakai titik ya. Kayak gini, A titik B. Jadi artinya itu string A ditambahkan si B, kayak gitu.
Nah kalau udah coba jalanin aja. Nah di sini jangan lupa di get nih. Kita buat get ambil hasilnya nih. Kok kalau links does not exist gimana kok waktu aku jalanin yang ini? Kenapa? Waktu aku jalanin yang ini tulisannya links does not exist di home grid PHP-nya. Itu di bawahnya kan ada yang buat paginet bukan sih linksnya? Oh iya, ya itu kamu komen dulu aja yang buat links ini, karena kan kita nggak pakai paginetnya ya. Jadi links itu bisa digunakan ketika di produk controller ini menggunakan paginet. Itu bisa digunakan. Nah kalau udah kita coba dulu ya nih ke dalam webnya. Bisa atau enggak? Oh, undefined variable request. Kamu udah ini udah udah ditambahin di parameternya, parameter indeksnya. Jangan lupa ditambahkan ke parameter indeksnya, request, kelas requestnya. Mau lihat model brand sama produk dong. Ini ada yang error dulu. Ini hasilnya memang kosong ya kok. Jadi tabelnya cuma kosong gitu kok. Hasilnya kosong ya? Kosong kok. Cuman indeks doang munculnya. Ini misalkan kita coba searching dulu aja ya. Searching misalkan produknya ini nah misalnya kalau misalnya kalian pengen debug, kita pakai GD aja juga bisa ya. Jadi itu artinya kita bakal nge-print nih, kita bakal nge-print variabelnya, terus kita bakal die. Itu udah matikan ini. Jadi ketika ini sudah dieksekusi, yang bawahnya tuh nggak bakal jalanin lagi. Kayak dimatiin itu programnya. Gimana kok yang itu barusan bisa ulangin nggak? Jadi DD itu sebenarnya jadi ketika kalian manggil DD, terus dia tuh di sistem bakal tampilin isi dari variabel yang kalian passing, terus sudah berhenti gitu, kayak sampai sini aja, udah main die. Jadi kalau misalkan di sini udah ditampilkan isi variabelnya, habisnya udah dimatiin, udah di stop sampai yang 15 aja. Hasilnya 0 kok. Hasilnya 0 ya? Iya 0 kok. Kita coba cari dulu aja di sini. Like.
Nah, di sini saya lagi coba debug. Ini mesinnya ada yang bisa dulu, Bisa kok. bisa keluar hasilnya. Keluar. Maksudnya tuh bisa itu di format like ini ya. Itu kalau aku yang persennya aku taruh dalam petik. Oh, di sini ya. Sebelah keluar. Itu petik satunya petik 2, satu petik 1 punya Koko. Kayak gini kan ya? Petik 2, petik 1. Enggak, maksudnya kalau petik 2 aja pakainya, enggak digabung gitu. Oh. Yang persennya. Nah ini jadi ini ganti aja ya pakai petik. Di sini tuh kalian jangan lupa nih. Sleepy di bagian petik ini, di bagian concat ini jangan lupa nih, jangan sampai salah. Ini kata teman kalian ini, terusnya petik 1, terus persen, terus petik 1 lagi, terus baru pakai titik, terus sama variabelnya. Terus petik, terus persen, terus petik. Ini pasti jalanin itu udah bener nih. Masih nggak bisa kok. 0 kok. Gak bisa gimana ya? Udah pakai kayak gini search-nya. Ini saya Iya kok, tapi hasilnya 0. udah pakai gini search-nya. Dulu tuh coba ya, ini tadi kan tadi set dataset tuh tulis DD ya, itu coba dihapusin dulu aja. Ini harusnya kalau udah dijalanin itu dia bisa nih. Jadinya bad method call go kalau DD dihapus. Itu coba fungsinya nih, fungsi itu kayak ada salah manggil atau gimana. Kok boleh lihat produk controllernya nggak kok? Ini pada pengalaman.
Layarnya masih browser kok. Iya layarnya nge-freeze kok. Oh, nah ini kalau misalkan sudah selesai, ini kalian bisa gabungin nih pakai Beginet juga. Saya bikinnya 8. Terus misalkan kalian pengen tambah ini, pengen tambahin apa lagi, bisa pakai misalkan hardware. Kayak gitu. Misalkan apa ya? Price. Type. Search. Nggak usah pakai gate-nya lagi, Kak. Kenapa? Gate-nya nggak perlu lagi. Kalau misalkan kalian pengen Beginet, pakai Beginet. Kalau bisa pakai Gate aja, bebas sih. Ini saya mau contohin gabungan nih, yang Beginet. Tadi kan pakai Gate aja. Saya mau gabungin yang pakai Beginet juga. Oh, lihat model brand sama produk dong tuh. Kenapa? Lihat model yang brand sama produk. Nah ini jangan lupa di home PHP itu kalian komen lagi ya. Yang link saya itu kan kita mau coba Beginetnya. Nah, sampai sini kita coba dulu aja ya. Atau ada yang ketinggalan nih? Ini kita coba tahu webnya dulu aja ya. Apakah jalan? Ini kita coba webnya. Misalkan begini jalan, misalnya di sini kita search ini. Siapa ya? Kayaknya dia. Nah, tapi nggak ada begininya nih. Nah, datanya baru cuma 2 ya. Oh, saya ada error tulisannya collection PageNet does not exist. Apa connection Beginet doesn't exist? Iya, Di controller itu udah pakai Beginet. Di sini. udah. Ini di Unixen udah itu juga nggak ngaruh. Udah sih, udah pakai linknya juga. Itu harusnya aman sih kalau Beginet dong.
Atau kan nanti ya pas di akhir baru diperbaikin. Ini kalau misalkan kalian searching nih, kalian coba di dokumennya, di webnya itu kan misalnya di sini saya searching ya. Kan di sini ada ya, di kegiatan tuh ada query-nya nih A. Si client input tuh A tuh ada ya. Tapi kalau misalkan saya pindahkan patch-nya, itu dia hilang. Nah, buat nambahkan query-nya itu di dalam paginate itu ada nih, ada metodenya. Namanya with query strings. Query string. Nah, ketika pakai with query string, itu nanti query yang kalian tulis itu bakal tetap dimasukkan ke dalam link-nya nih, ke dalam paginate-nya. Kalau misalnya kalian coba lagi, kalau misalnya kalian coba di webnya itu harusnya udah bisa nih. Nah, kayak gitu. Tetap ada ya. Yang ini namanya disebutnya query strings, query parameter. Bedanya kalau nggak pakai tadi string itu apa kok? Kalau misalkan nggak ada with query string? Nanti yang kamu tulis itu bakal hilang. Jadi misalnya gini, ini saya coba ini ya, hilangkan ya. Ini saya coba hilangkan. Awalnya kayak gini ya, awalnya kosong. Misalnya saya search A. Nah, kalau misalkan kalian path-nya itu kan ada key sama dengan A ya. Kalau misalnya kalian nggak pakai with query strings, ketika kalian pindah patch itu key sama dengan A-nya ini bakal hilang. Misalnya di sini saya klik patch 2, hilang ya. Kalau saya pakai query strings itu tidak bakal hilang, bakal nempel juga. Akan nempel nih. Kalau sini saya coba searching, dia bakal nempel. Tetap ada kan ya, kalau yang query strings itu bakal tetap ada key sama dengan A-nya. Kayak gitu. Kok boleh lihat controllernya bentar lagi nggak kok? Oke. Kok ini query-nya berarti kayak query di SQL atau beda kok? Misalkan aku mau case insensitive gimana kok? Kalau di SQL kan pakai lower. Ya di sini bisa masukin itu kok, bisa masukin keyword ini SQL. Pakai lower dan kawan-kawan. Ini kan persen-persennya juga pakai dari keyword ini kan. Dari SQL, like gitu. Oh, oke, kok thank you. Nah kalau misalkan bagi kalian yang pengen ini nih, di sini ada yang mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Maksudnya ini kalau bagi kalian yang masih kurang ngerti itu di dokumentasinya itu Laravel.com itu benar-benar semua udah jelas saya udah dikasih tahu. Dan cara penggunaan juga lebih gampang.
Nah ini buat mengisi formulir ini bisa digunakan berapa banyak ya, terserah sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan kalian pengen order by, ini juga ada fungsi order by apa key-nya. Ini berapa tuh? Mau aja. Kan nge-live gue apa mau? Jadi terserah kalian ini usah fungsinya udah ditulis di dokumentasi semua banyak. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ora, maksudnya aku wes lepas buku login saya. Ini tadi yang mau tanya lagi, atau ada yang bingung di bagian select pagination. Kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini ya. Kok, mau nanya kok. Kalau misalnya mau search-nya by brand gimana ya? Kan beda model tuh. Ya, ini ada yang tanya, kalau misalkan search by relation-nya ya, itu kalian bisa nih pakai whereas. Whereas, terus nama relation-nya, brand, terus nama fungsinya nih, fungsi buat filteringnya. Di sini misalkan query where tadi apa ya, name like bintang ini search. Nah, kayak gini kurang lebih. Kayak gini buat filtering misalkan kalian pengen filtering di dalam key-nya itu di dalam relation-nya, pakai whereas aja. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya di sini saya coba ya, pakai dokumen, misalnya di sini saya tulis Samsung, nanti dia bakal muncul itu Samsung semua, kayak gitu. Kan Apple semua muncul, Toshiba juga muncul. Kalau kosong, bisa muncul apa-apa. Nah, kayak gitu. Tapi sini ada yang mau tanya dulu. Boleh lihat code-nya nggak? Buat kenapa? Nggak, tadi mau lihat code-nya kok. Ini code-nya di product controller. Kalau mau filter di relation, di dalam relation-nya menggunakan whereas. Gampangnya. Kalau misalnya mau filter aja pakai where atau for where. Bedanya filter aja sama filter dalam relation apa, Kak? Apa? Bedanya filter yang dalam
relation sama filter biasa. Filter biasa sama yang filter di dalam relation itu, yang jadi where has sama where tadi bedanya apa, Kak? Oh, kalau misalnya filter biasa itu yang difilter itu berdasarkan field yang ada di dalam modelnya. Kan ini produk itu fieldnya kan ada name, price, sama brand ID ya. Jadi kalau misalkan di sini kalian where, itu where yang ini ada ini nih, key-nya itu masukin field yang ada di dalam modelnya. Kalau misalkan kalian nih pengen filter brandnya apa sih? Brand itu pengen difilter, berarti kan masuk ke relation-nya juga ya. Itu bisa pakai where has. Oh, oke, thank you. Ini karena filter brand. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oh, itu kan produk difilter pakai brand kan. Kalau misalkan kebaliknya kita mau cari produk melewati brand tapi itunya pakai brand. Bukan produk titik 2 tapi pakai brand titik 2 bisa nggak? Bisa brand titik 2 where has produk. Selama ada relation-nya masih bisa kok. Kayak gini kan. Selama ada relation-nya itu bisa dipastikan aja relation-nya benar. Jangan sampai error, jangan sampai salah. Kayak gini kurang lebih. Jadi dibolak-balik itu bisa selama relation-nya yang kalian deklarasi itu benar. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, mungkin sampai sini aja ya. Untuk pertemuannya, ini saya coba absen dulu.